Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelayanan Sabda dalam perayaan iman di kebaktian Minggu tanggal 26 Juli 2020. Besar harapan kita semua bahwa ini adalah ibadah berbasis online yang terakhir, karena untuk bulan Agustus di tempat ibadah Ngalen dan Rembes sudah mendapatkan izin untuk mengadakan kebaktian semi reguler new normal, yaitu kebaktian di gereja yang akan dilaksanakan dalam 2 kali ibadah di masing-masing tempat ibadah. Dan kita juga berharap dan berdoa sepanjang minggu ini untuk saudara-saudara di tempat ibadah Dempel juga akan mendapatkan izin dari pihak yang terkait untuk menyelenggarakan ibadah new normal, yaitu kembali beribadah di gereja dengan protokol-protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama menghayati dan merasakan sabda Tuhan, kita akan memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Saya hantarkan. Allah Sang Sabda yang sejati di dalam Yesus Kristus, kami mohon pertolongan di dalam ibadah saat ini. Engkau memberkati kami, memampukan kami mengerti dengan baik dan benar apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda-Mu, pembacaan Alkitab dan keterangannya. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan yang telah Engkau pilih untuk mewartakan sabda-Mu sebagai makanan jasmani kami, sebagai alat pemeliharaan iman kami. Tuhan memberkati, menolong, memampukan, sehingga apapun yang diungkapkan hanyalah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu terakhir di bulan Juli 2020 ini, bacaan Alkitab dalam perayaan iman, perayaan Sabda, terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai yang ke-52. Sekali lagi, Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52, yang demikian berita Alkitab. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari antara jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kambing seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang di pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasuk dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat dalam dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan tanah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya
dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perayaan iman, tema pelayanan sabda dalam kebaktian minggu terakhir di bulan Juli 2020 ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Ada 3 pokok pikiran yang perlu mendapatkan tekanan perhatian. Yang pertama adalah tentang hidup, yang kedua tentang visi, dan yang ketiga tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebagian besar sudah sangat paham, mengerti tentang kemajuan teknologi. Nah, di antara bagian dari kemajuan teknologi itu ada salah satu yang sangat menarik untuk kita refleksikan berkenaan dengan pelayanan sabda pada kebaktian saat ini. Yaitu kalau Bapak Ibu memiliki Android atau ada anak atau keluarga yang memiliki HP model Android, di situ ada fitur Google, dan di dalam Google itu ada satu yang menarik, yaitu Google Map. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menggunakan fitur Google Map, ketika Bapak Ibu mencari alamat yang mana Bapak Ibu belum pernah ke sana, tetapi diberi informasi tentang alamat yang jelas, dan ketika Bapak Ibu ketik, maka ketika diketik lalu kemudian diklik, lalu kemudian diklik rute, lalu diklik mulai, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara akan dituntun, diarahkan untuk sampai ke tujuan yang Bapak Ibu serta saudara-saudara tuju. Bapak Ibu tidak usah berpikir akan dilewatkan mana, akan melalui apa, akan ada tantangan apa, tetapi di situ akan ada gambaran yang jelas, jaraknya seperti ini, waktu tempuh seperti ini, ada halangan, ada persoalan di sini dan lain sebagainya. Dan ketika manut taat kepada perintah sesuai petunjuk itu, meskipun diputar-putar seperti apapun, pasti akan sampai ke tujuan yang dituju. Nah, di sini memang ada tujuan, ada visi, ada upaya, dan ada perjuangan. Pasti akan sampai, dan di dalam perjalanan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara akan berjumpa dengan aneka macam pengalaman-pengalaman yang menjadikan Bapak Ibu semakin mengerti tentang rute perjalanan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara, ketika kita memutuskan untuk memilih Kristus sebagai panutan hidup, sebagai kehidupan itu, kita harusnya juga sadar bahwa saat itu juga kita sudah diberikan petunjuk untuk sampai pada kehidupan sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu kehidupan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang penuh kemakmuran, kehidupan yang menggembirakan. Itu yang pasti akan dialami. Tapi persoalannya adalah sejauh mana kita mampu taat, manut tuntunan yang ada dalam petunjuk itu. Kalau sampai kemudian kita merasa sok tahu, padahal belum tahu, kalau sampai kemudian kita memilih jalan kita, maka jangan kaget kalau kita akan diputar-putar dan tidak sampai, atau andai pun sampai akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini hidup dalam visi kerajaan Allah mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita dipanggil dan dipilih untuk terlibat dalam karya Allah, yaitu untuk menghasilkan buah kehidupan. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52, adalah gambaran yang diberikan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang digambarkan melalui berbagai macam gambaran sesuai dengan para pendengar pada waktu itu. Yang pertama adalah kerajaan Allah digambarkan laksana biji sawi. Biji sawi itu harus ditanam, harus dirawat, harus dipelihara,
harus dipupuk supaya tujuannya jelas, yaitu menghasilkan buah dan pohonnya pun bermanfaat untuk kehidupan. Matius menjelaskan, memang biji itu yang paling kecil dari antara jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesalibun lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Itulah kerajaan Allah yang bisa kita perjuangkan. Kecil, tetapi menghadirkan sesuatu yang besar, memberi kehidupan, memberi kebaikan untuk seluruh ciptaan. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduklah ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi para pendengar pada waktu terdiri dari berbagai macam komunitas dengan berbagai macam pergumulan. Ada yang petani sehingga gambarannya adalah biji sawi, tanaman. Ada yang pengusaha roti. Karena di dalam Alkitab ada desa yang namanya desa roti atau rumah roti, yaitu Bethlehem. Nah, dari kesemuanya Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan, sesuatu yang perlu diupayakan supaya sampai pada tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu mendatangkan damai sejahtera, memberi kehidupan kepada seluruh ciptaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini jelas bahwa Tuhan memberikan visi yang jelas kepada orang-orang yang dikasihnya, orang-orang yang dengan sadar memilih pilihan hidup, meniti jalan Kristus. Tidak dengan sendirinya datang, dan Tuhan Yesus menyadarkan ada proses di situ. Biji sawi ditanam tumbuh, itu tidak langsung, tapi butuh waktu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di bagian lain Tuhan memberikan gambaran atau pengajaran melalui metafora, yaitu tentang harta yang terpendam, yang ditemukan orang, yang dipendamnya karena kesukacitaannya, maka ia menjual seluruh miliknya untuk ditukarkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kemudian orang itu menempatkan sesuatu itu menjadi sangat penting, maka orang itu akan mempertaruhkan hartanya bahkan hidupnya untuk mendapatkan apa yang menjadi sesuatu yang penting itu. Kalau kemudian kerajaan Allah, kerajaan surga menjadi sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan kita tinggalkan, akan kita gadaikan, akan kita tukarkan dengan kerajaan Allah itu. Maka menarik untuk kita refleksikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kemudian kita menerima panggilan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan istimewa, lalu kemudian kita mengingkari, menghindari, atau bahkan menolak, timbul pertanyaan, pentingkah kerajaan Allah dan pekerjaannya di dalam kehidupan kita? Karena kalau itu penting dan sangat penting, bahkan paling penting, maka kita akan mempertaruhkannya. Semuanya akan kita kalahkan demi mendapatkan sesuatu yang penting itu. Tetapi kalau itu tidak penting, maka tidak akan menjadi sesuatu yang prioritas. Nah, Bapak Ibu dan saudara, kemudian di gambaran yang lain Tuhan memberikan gambaran tentang mutiara, tentang pukat dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita diajak untuk kembali sadar akan panggilan kita, bahwa kita dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Lalu kita diingatkan bahwa Allah memiliki visi, yaitu terciptanya suasana kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Itu yang harus menjadi pegangan kita sebagai warga gereja. Kita harus tahu visinya, kita harus tahu tujuan Tuhan memanggil kita. Bukan sekedar kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan keselamatan, tapi kita diajak terlibat dan kita melibatkan diri dalam karya Allah, yaitu hidup dalam visi kerajaan Allah. Sekali saja kita berpaling, maka kita akan, yang pertama bisa jadi tidak sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki, atau kita butuh waktu terlalu lama karena kita tidak taat
kepada petunjuk yang telah Tuhan berikan. Kalau di awal saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mencoba memahami salah satu aplikasi teknologi digital yang bernama Google Map, lalu kemudian kita akan sampai ketika kita menentukan alamat, lalu menentukan pilihan, lalu menentukan rute dan memutuskan untuk menuju ke sana. Maka mari, Google Map kerajaan Allah sudah diberikan oleh Tuhan, tinggal kita ngeklik. Karena kalau kita nggak ngeklik, kita nggak akan pernah menuju ke sana. Kalau kita tidak memiliki visi sesuai dengan visi kerajaan Allah, kita tidak akan pernah sampai. Tetapi andai pun kita sudah mengetahui visi itu, tanpa kita memperjuangkannya, kita juga tidak akan pernah sampai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, belajar dari gambaran tentang kerajaan Allah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, mari kita menyadari yang pertama bahwa kita ini adalah benih yang baik. Lalu harta atau kerajaan surga itu adalah harta yang sangat berharga. Maka mari kita mengupayakan itu. Tujuannya jelas, visinya jelas, caranya jelas. Yang berikutnya yang menjadi penting adalah kita harus siap sedia, taat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jangan sekali-kali kita merasa sok tahu. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara, saya pernah punya pengalaman ketika menggunakan aplikasi Google Map. Saya belum tahu, tapi kemudian mencoba sok tahu. Dan yang terjadi adalah saya putar-putar, bahkan harus berbalik arah. Dan ketika taat sampai, tetapi ada pengorbanan di situ. Ada waktu yang terkorbankan. Nah, berangkat dari situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari sekarang kita kembali menyadari bahwa hidup kita itu harus dalam visi kerajaan Allah, yaitu terciptanya suasana damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam diri kita berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain, di tengah keluarga kita, berdamai dengan siapa saja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Jalannya memang terjal. Karena kita akan berhadapan dengan benturan-benturan kepentingan, bahkan benturan ego kita dengan realita yang ada di tengah-tengah kehidupan. Tetapi kalau kemudian kita memegang teguh visi kerajaan Allah, visi Kristus, yaitu memanggil kita untuk menghayati, merasakan suasana kerajaan Allah, dan kita memperjuangkannya, pasti akan sampai. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tantangannya tidak mudah. Kalau kita berpijak dari cerita pertama, perumpamaan pertama yaitu biji sesawi. Tidak ada biji sesawi yang ditanam dalam hitungan jam atau hari langsung menghasilkan buah. Ada proses di situ. Ada proses persiapan lahan, pemilihan bibit, sekali lagi kita bibitnya baik, lalu perawatan, pemeliharaan, pemupukan, dan penjagaan. Supaya seperti yang digambarkan Tuhan Yesus, memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hidup kita, gereja kita, keluarga kita akan menjadi tempat kehidupan, tempat perteduhan, laksana kerajaan Allah, kerajaan surga, kalau kita taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk taat maka harus ditumbuhkan pemahaman bahwa kerajaan Allah yang merupakan visi hidup kita adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Sehingga seperti di ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi, oleh karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kalau kita menempatkan panggilan kehidupan untuk mengupayakan terciptanya suasana kerajaan Allah adalah harta yang berharga, bahkan harta yang paling berharga, maka semestinya kita mempertaruhkan apapun yang ada dalam kehidupan kita, mempertaruhkan waktu kita, kesenangan kita, bahkan kekayaan kita demi mendapatkan atau menggantikannya dengan kerajaan Allah. Maka visi kerajaan Allah harus menjadi visi kehidupan kita sebagai pribadi,
sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai masyarakat. Mari kita menuju kehidupan yang sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan visi Allah, supaya dunia ini tercipta damai sejahtera. Ada tantangan, ada perjalanan, ada persoalan, semuanya akan menghampiri, menghadang kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah menyatukan tekad untuk sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki, maka kita akan sampai. Dan pada waktu itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menggenangi kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi tempat kehidupan bagi ciptaan yang lain. Orang akan bersuka cita, orang akan bergembira, orang akan merasakan damai ketika ada di dekat kita, berjumpa dengan kita, lalu timbul kerinduan untuk selalu dan selalu bersama-sama dengan kita mengupayakan terciptanya visi Allah, yaitu kerajaan Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Selamat berjuang untuk hidup tetap dalam visi kerajaan Allah. Apapun tantangannya, seberapapun lama perjalanan itu, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, akan mengantarkan kita sampai pada tujuan yang dikehendaki Tuhan, yang menjadi pilihan hidup kita, yaitu ada dalam kesempurnaan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kemudian kita akan berdoa, memohon anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam ibadah minggu saat ini. Minggu terakhir di bulan Juli 2020, tanggal 26, ketika Engkau berkenan mengajar kami, menghibur kami, memberi petunjuk kepada kami tentang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu hidup dalam visi Allah untuk mengupayakan terwujudnya kerajaan surga. Ada tantangan, ada perjalanan, ada pengorbanan, tetapi di atas semuanya kami yakin dan percaya bahwa visi kerajaan akan terwujud ketika kami setia, ketika kami taat, ketika kami menurut apapun yang menjadi petunjuk kehidupan daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami tetap setia, mampukan kami untuk selalu mendengar sabda, mendengarkan arahan petunjuk, melihat gambar perjalanan iman yang Engkau berikan melalui Alkitab, melalui sahabat-sahabat kami, melalui saudara-saudara kami, melalui kehidupan di tengah-tengah dunia. Sehingga pada akhirnya kami akan sampai pada visi ilahi, visi kerajaan Allah, di mana damai sejahtera yang sejati kami rasakan. Mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera menggenangi kehidupan bangsa dan negara kami di tengah segala macam persoalan kehidupan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang Engkau kehendaki. Mohon berkat untuk jemaat-Mu di seluruh dunia, terkhusus di GKJ Tuntang Timur, dalam jerih juang pekerjaan pelayanan, dalam rangka melanjutkan karya pemeliharaan keselamatan dan pewartaan kabar sukacita, yaitu pengampunan dosa, sebagai cara kami untuk merawat keselamatan yang telah diberikan. Campur tanganlah selalu ya Tuhan di dalam dan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga gereja GKJ Tuntang Timur yang merupakan perwujudan yang nyata wajah Kristus di tengah-tengah kehidupan kami semakin nyata di hari-hari yang akan kami lalui. Kami mohon berkat untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, dan untuk pergumulan kebersamaan kami, wabah corona dan lain sebagainya. Tuhan campur tangan, dan di atas segalanya biarlah damai sejahtera yang merupakan perwujud nyataan kerajaan tetap senantiasa kami rasakan dan kami hayati. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami.